Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai Understanding by Design atau UBD yang telah kami rangkum dari beberapa jurnal. Untuk yang pertama akan saya jelaskan dari jurnal yang berjudul Metode Understanding by Design sebagai salah satu metode alternatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau high order thinking pada peserta didik. Understanding by Design mendesain proses belajar yang membantu peserta didik untuk memahami apa yang harus dipelajari. Fokusnya adalah mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Pengajar diharapkan mampu untuk membantu peserta didik agar memahami apa yang harus dipelajari. Kemampuan berpikir kritis dan bernalar hanya akan dapat dikembangkan ketika peserta didik dibimbing untuk belajar memahami, bukan pada menghafal kata. Terdapat 3 tahapan dalam Understanding by Design. Yang pertama adalah tahapan identifikasi hasil yang diinginkan, kedua adalah menentukan bukti yang dapat diterima, dan yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran. Dalam tahapan pertama, pengajar diharapkan dapat mampu untuk merencanakan pengalaman belajar seperti apa yang harus dimiliki dan memberikan instruksi belajar yang jelas. Pengajar juga harus mengidentifikasi apa yang harus diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan oleh peserta didik, pemahaman seperti apa yang harus mereka pahami, dan konten seperti apa yang harus diajarkan oleh pengajar agar meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Untuk review jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyananda. Pembelajaran fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan Understanding by Design. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik resistor yang disusun secara seri dan paralel. Kemudian mahasiswa dapat menganalisa besaran-besaran fisis yaitu arus, tegangan, dan hambatan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Mutia Natasha. Baik, selanjutnya saya akan mereview tujuan pembelajaran saya dari jurnal Understanding by Design untuk pembelajaran fisika tentang gerak parabola. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah yang pertama, guru harus melakukan tujuan pembelajaran dengan mengidentifikasi kompetensi yang diinginkan dengan membuat tujuan pembelajaran. Nah, untuk menentukan tujuan pembelajarannya, guru harus mengkaji materi apa yang harus dikuasai siswa, termasuk kompetensi yang harus dimiliki siswa berdasarkan standar kurikulum yang ada, dan tujuan pembelajarannya harus memiliki keterkaitan dan juga harus diambil dari standar kurikulum nasional dari pemerintah seperti KI, KD maupun indikator. Contohnya seperti siswa dapat menggambarkan arah vektor-vektor gaya, kecepatan, dan percepatan pada posisi tertentu dari suatu benda yang bergerak parabola. Baik, sekian. Selanjutnya dijelaskan oleh Cudia Eka Paradila. Oke, baiklah. Selanjutnya, jurnal yang terakhir yang telah kami review adalah jurnal yang berjudul tentang Understanding by Design in EFL Teaching, the Investigation of Students' Foreign Language, Learning Motivation, and View. Nah, jadi pada jurnal ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa mengidentifikasi hasil yang diinginkan adalah identifikasi hasil yang long term. Jadi pada jurnal ini mereka menjelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran EFL adalah bagaimana mahasiswa itu mentransfer ilmu pengetahuan yang didapat ke dalam situasi kondisi yang baru dan menggunakan keterampilan berbicara ini ke lingkungan. Jadi tidak hanya untuk mentranslate teks per teks ataupun bagaimana cara menggunakan grammar. Jadi penggunaan pemanfaatan yang lebih konkret, yang lebih nyata. Nah, kemudian pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa UBD ini sangat memberi dampak positif pada proses pembelajarannya. Jadi sangat bagus efek yang ditimbulkan. Seperti dalam jurnal ini juga ada penjelasan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan dan
yang untuk treatment itu lebih bagus. Nah, sekian dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai itu harus yang bersifat long term. Jadi bukan tentang bagaimana mengimplementasikannya saja. Jadi harus long term memberi manfaat untuk sekitar. Oke, sekian dari kami. Saya kembali ke moderator. Sekian presentasi review jurnal dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.